Pak Jokowi membantah Hasto. Nah, akhirnya Pak Jokowi angkat suara juga, merespon pernyataan Hasto Kristianto soal isu minta tambahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Terima kasih buat jurnalis Solo yang bisa mengorek komentar Pak Jokowi sampai akhirnya kita bisa mendengar sendiri respon dari Pak Jokowi. Seperti apa tanggapan beliau? Mending kita lihat langsung saja. Ini dia. Ini dari Pak Asung punya bukti video-video terkait Bapak dan akan mengeluarkan video-video itu sebagai senjata itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Kalau Pak keterangan apa? Ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi. Ya, diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut bahwa ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada, ya. Tapi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak? Dengan adanya framing seperti itu. Nah, sudah kita lihat sendiri kan, Pak Jokowi woles soal gertakan Hasto yang katanya punya koleksi video barbuk alias barang bukti. Tapi dengan tegas juga Pak Jokowi juga menantang. Silahkan tanya ke Bu Mega, Mbak Puan, atau partai-partai apakah beliau pernah meminta tambahan jabatan 1 periode atau mengutus seseorang untuk menyampaikan itu. Lagian Mbak Puan kan juga sudah pernah mengklarifikasi soal ini ketika Adiana Pitupulu kayak Hasto ini bilang kalau Pak Jokowi minta tambahan 1 periode lagi ke Ibu Mega. Jangan-jangan Hasto ini dapat bahannya dari Adiana Pitupulu dan kekeh menganggap itu benar. Tapi mari kita lihat sendiri klarifikasi dari Mbak Puan Maharani. Silakan. Namun Puan membantah usulan tersebut datang dari Presiden Joko Widodo seperti yang mencuat dari pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP Adiana Pitupulu di salah satu TV swasta. Puan lantas menegaskan Presiden Joko Widodo tak pernah meminta jabatan 3 periode baik ke partainya secara resmi maupun ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Presiden Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3. Sudah ya, kita sudah melihat 2 statement. Pertama dari Pak Jokowi, yang kedua dari Mbak Puan Maharani. Jadi kok masih bisa-bisanya ya Hasto ini kekeh sumekeh menyatakan di depan media, di depan publik, di depan rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi meminta pengajuan tambahan 1 periode untuk menjadi presiden. Bahkan beliau bilang katanya punya video-video yang berisi barang bukti keterlibatan pejabat negara. Pak Hasto, Anda sudah meniup peluit. Mulai dan hadapi saja semuanya. Kalau memang Anda benar, bagus juga buat bangsa ini. Tapi kalau tidak, mohon dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat. Rahayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, perseteruan antara Om Hasto yang adalah Sekjen PDIP ini semakin seru dengan Bapak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia. Yang mengejutkan buat kita semua ketika tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Om Hasto ini pada akhirnya tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realita. Apakah seorang Om Hasto yang adalah Sekjen PDIP ini sedang mengarang cerita? Dalam cuplikan video tadi, kita bahkan mendengarkan bersama-sama bagaimana pernyataan tegas dari Pak Jokowi bahwa silakan tanyakan hal tersebut kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri atau kepada Mbak Puan atau kepada partai-partai. Benarkah bahwa seorang Jokowi pernah meminta jabatan untuk 3 periode itu? Kalau memang benar pernyataan dari Om Hasto ini, mohon itu dibuktikan kepada kita masyarakat Indonesia. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Om Hasto ini pada akhirnya akan merugikan PDI Perjuangan itu sendiri. Karena Hasto Kristianto adalah orang penting dalam partai PDI Perjuangan. Beliau ini adalah seorang sekjen partai yang pastinya segala narasi yang disampaikan oleh seorang sekjen itu akan menjadi konsumsi publik. Pemirsa sekalian, tampaknya perseteruan antara orang-orang PDIP dengan Pak Jokowi semakin hari akan semakin seru. Kita sebagai masyarakat hanya mau berharap agar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang benar pernyataan dari Om Hasto itu benar, mohon itu dipertanggungjawabkan kepada kami, masyarakat Indonesia. Karena menurut saya ada nilai positifnya. Kalau memang benar bahwa yang dikatakan Om Hasto itu nyata adanya, tidak sedang mengarang cerita. Tetapi kalau pernyataan dari Om Hasto ini dalam tanda kutip hanya mau mengarang cerita saja, mohon itu dipertanggungjawabkan. Karena pada akhirnya pasti akan merugikan PDI Perjuangan itu sendiri. Pemirsa, berikut ini saya masih mau menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan komentar dari netizen mengenai perseteruan antara Om Hasto Kristianto dengan Pak Jokowi. Dan yang lebih mengejutkan ketika KPK menetapkan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka dalam kasusnya Harun Masiku. Mari kita simak bersama-sama komentar dari netizen melalui cuplikan-cuplikan video yang akan saya persembahkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Nyonyor, istilah yang pas untuk menggambarkan kondisi kalian yang sekarang. Kemarin suaranya lantang, Jokowi itu kriminalisasi Anies. Teriak mereka dengan semangat membakar massa. Tapi hari ini setelah Hasto... Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK. Kami melihat itu sebagai kasus politik
bukan kasus hukum. Karena kalau kembali kepada kasus ini kan kasus penyuapan. Penyuapan itu apa? Antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan yang merupakan pejabat publik. Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Dan kami selalu katakan kalau Anda ngejar ke Harun Masiku, silakan kejar, tangkap Harun Masiku, tapi jangan mencoba-coba mengaitkan hal ini dengan Sekjen PDI Perjuangan, dengan Partai PDI Perjuangan. Saya nggak setuju KPK nangkap Hasto, Sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Yakin, seyakin-yakinnya. Hai. Hai. Kalian pasti nggak pada sadar ya ucapan Bu Megawati bahwa Hasto, kalau kamu ditangkap KPK saya akan datang. Itu kode tang-tangan ke Pak Prabowo. Apa kalian sanggup berpikir ke situ? Udah dengerin Mas, beda pendapat aja. Itu kode tang-tangan buat Pak Prabowo. Seorang Prabowo, penguasa saat ini, ditantang mantan. Harga diri bro, dikulitin habis, saya yakin betul. Udah reputasinya buruk, kadernya banyak yang terlibat, dikulitin habis sama Pak Prabowo. Apalagi nyerang habis-habisan Pak Joko Widodo. Dan masalah nyerang habis-habisan masalah PPN pajak. Bah, yakin dikulitin habis sama Pak Prabowo. Kenapa pendukungnya nggak mengatakan kriminalisasi politik? Apa udah nggak bisa bernarasi? Apa udah nggak bisa menjelaskan secara fakta? Mendingan kalian mendengarkan Mas beda pendapat yang punya analisa tajam tanpa batas. Salam waras. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Beberapa hal yang patut kita pertanyakan bersama-sama. Benarkah penangkapan atau ditetapkannya sebagai tersangka Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto ini bukan sebagai kasus hukum, tetapi sebagai kasus politik? Benarkah bahwa ditetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka korupsi dalam kasusnya Harun Masiku ini adalah bentuk kriminalisasi yang ditujukan kepada Pak Hasto atau mungkin kepada PDI Perjuangan? Cerita-cerita seperti ini saat ini memang lagi ramai didiskusikan di berbagai platform media sosial. Tetapi yang mengejutkan buat kita semua, katanya Pak Hasto itu punya barang bukti. Dan harapan kita sebagai masyarakat Indonesia, silakan publikasikan barang bukti itu kepada kita masyarakat Indonesia, agar kita semua jadinya tahu, benarkah Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini adalah upaya atau bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh para penguasa di negara ini. Itu yang kita nanti-nantikan. Jangan sampai masyarakat akan mengomentari kasus ini dengan dugaan-dugaan yang mungkin pada akhirnya bisa merugikan PDI Perjuangan, yang mungkin bisa merugikan pemerintahan saat ini. Atau apakah ini bentuk perlawanan antara dari Ibu Mega dengan Bapak Prabowo? Cerita-cerita seperti ini tentunya akan berseliweran di media sosial selama seorang Hasto Kristianto yang adalah Sekjen PDIP ini tidak mempublikasikan barang bukti tersebut. Karena masyarakat Indonesia hari ini sudah mengetahui pernyataan dari Om Hasto Kristianto ini, bahwa beliau
punya barang bukti yang bisa dijadikan sebagai kekuatan di mana Hasto Kristianto akan menyerang, akan melawan ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi bersama Harun Masiku ini. Pemirsa, saya berharap bahwa kita semua bisa mengikuti perkembangan dari kasusnya korupsi Pak Hasto Kristianto ini. Karena menurut saya cerita ini akan semakin menarik. Semoga saja KPK bisa benar-benar menunjukkan kebenarannya, menunjukkan keadilannya. Jangan sampai KPK dinilai sebagai alat yang mau dipergunakan oleh para penguasa di bangsa ini. Jangan sampai KPK bekerja atas instruksi atau atas perintah dari oknum-oknum tertentu ataupun dari para penguasa. Semoga saja KPK benar-benar harus menjadi lembaga anti rasuah yang profesional dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi di bangsa ini. Karena terus terang, kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya sangat mendukung bahwa para koruptor di bangsa ini harus dimusnahkan. Bila perlu, para koruptor di bangsa ini harus dieksekusi mati. Dan harta kekayaan mereka itu harus dikembalikan kepada negara. Karena bagi saya secara pribadi, bangsa Indonesia ini tidak akan pernah maju. Bangsa Indonesia ini tidak pernah ada sejahtera. Bangsa Indonesia ini tidak akan pernah mencapai kemakmuran kalau para koruptor itu masih merajalela di bangsa ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sayanai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.